Hello Sobat Jakis, banyak yang bilang bahwa anak laki-laki itu sebenarnya nggak pernah beranjak dewasa. Tetapi mainan mereka yang semakin besar aja. Dan ini mungkin jadi salah satu bukti akan statement tersebut. Karena mobil yang satu ini adalah the real boys toy. Iya, ini adalah Subaru WRX. Tapi bukan WRX biasa, ini WRX MT TS tahun 2025. Yang di Indonesia hanya mendapat jatah 15 unit saja. Masih CBU asli Jepang dan pastinya masih punya banyak kelebihan dibandingkan Subaru WRX yang biasanya. So, kayak gimana sih? Dan apa aja bedanya si versi MT TS terbaru ini dibandingkan Subaru WRX yang biasa? Yuk kita kupas luar dan dalam the new Subaru WRX MT TS. Yes, this is the closest thing you will get from Subaru yang bahkan remotely close ke the all new Subaru WRX STI. Ya, karena sampai sekarang memang belum pernah ada versi STI dari Subaru WRX yang baru ini, tapi setidaknya sekarang Indonesia mendapat sebuah unit yang sangat spesial karena ini adalah the new Subaru WRX MTVS yang hanya berjumlah 15 unit se-Indonesia. Ya, 15. Jadi benar-benar sangat-sangat terbatas sekali gitu ya. Secara basic, memang dia pakai basic dari Subaru Impreza. Maksudnya Subaru WRX karena Impreza udah misah ya. Impreza udah bukan WRX lagi dan Impreza sekarang tuh jadi cross-track hatchback kalau di sana. Jadi Subaru WRX ini sebenarnya tuh masuknya kok generasi kedua, generasi yang VB gitu ya, yang 2021. Nah, ini sendiri secara desain memang overallnya masih serupa dengan WRX yang biasa, tapi ada banyak banget parts-parts yang ditambahkannya yang membuat mobil ini semakin kekinian dan semakin gahar dan juga semakin punya homage lagi ke Impreza WRX STI yang lama-lama. Oke, kita akan bahas semua ubahannya apa aja, mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Pertama-tama, kalau dilihat dari secara keseluruhan, mulai dari bokongnya gitu ya, bumpernya, di sini segala macam emblemnya, ini sebenarnya serupa saja dengan Subaru WRX yang biasa. Mungkin yang bikin unik adalah emblem TS yang ada di bagian sini. Kalau orang lihat ini pasti dikiranya adalah Subaru WRX yang otomatis, karena di versi yang biasa itu kan TS hanya ada di varian yang otomatis saja, sedangkan untuk di versi yang limited edition 15 unit ini semuanya 15-15-nya itu bertransmisi manual. Iya, karena Subaru tahu kebanyakan orang pembeli WRX pasti mengincar rasa berkendara yang menggugah adrenalin. Manual transmission is the way to go. Jadi kalau kalian pengen dapat TS di versi manual, ya belinya yang limited edition ini. Dan pastinya taillight sudah LED juga di sini, bumper bawah yang punya cladding yang kontroversial sampai ke bagian exhaustnya yang quad tip di bagian bawah sini itu juga masih di carry over dari Subaru WRX yang biasa. Tapi di bagian belakang ada satu pembeda yang bikin dia sangat distinct dan ini tidak akan kalian temukan di Subaru WRX yang biasa, yakni the Big Wang. Iya, ini Big Wang Gang ini spoiler dengan model gawang gini ya, yang benar-benar khas banget. Kalau kalian lihat Impreza WRX STI zaman dulu tuh rata-rata memang spoilernya adalah spoiler gawang seperti ini, yang pasti bikin dia gak hanya terlihat lebih sporty tapi juga menambah downforce juga, yang pastinya harusnya ngaruh juga ke handlingnya gitu ya. Dan juga kalau bicara soal warna, mobil ini ditawarkan dengan 6 pilihan warna. Kalau kalian gak suka warna yang kalem seperti warna abu-abu ini, juga ditawarkan dengan warna rally blue, kemudian ada warna merah juga. Banyak warna lain yang lebih exciting sebenarnya. Beralih ke bagian side profile, ini tetap masih mempertahankan dimensi khas dengan WRX yang sebenarnya dia
cukup compact untuk kalian pakai berkendara dengan agresif, tapi tidak terlalu besar sehingga menyebabkan kita kagok bawahnya. Panjangnya sendiri juga mencapai 4,7 meter dengan lebar di 1,8 meter dan tinggi di 1,6 meter. Yang dimensinya membuat dia masuk ke kelas, kalau di Indonesia sebenarnya kelas medium ya, tapi kalau di luar kan dia masuk ke kelas compact gitu. Tapi jadi masih enak buat dibawa sendiri. Nah, di bagian samping sini sebenarnya nggak ada perbedaan yang ketara banget kecuali kalau kita udah bahas bagian kaki-kakinya. Jadi dari mulai di atas yang kelihatan shark fin-nya sampai ke bagian window lines ini yang masih berwarna hitam dan sampai ke bagian side skirt bawah yang ini juga berpola sama seperti diffuser belakang dan juga splitter di depan, termasuk di bagian over fender kontroversialnya itu yang konon memang ini ada patternnya di bagian cladding bawah sini yang bahkan katanya patternnya itu bisa menambah aerodinamika, entah gimana caranya. Tapi ya well, mereka bilangnya sih seperti itu. Nah, dari segi spion juga sama aja. Jadi dia spionnya sendiri juga model pedestal, tidak di moni pilar. Jadi moni body sehingga bisa ditarik ke belakang sedikit. Dan kaca bagian depan sini jadi gede banget yang lagi-lagi minimalisir di blind spotnya. Untuk spionnya sendiri dia juga nggak neko-neko, sewarna body aja. Ada dengan lampu sen di bagian bawah sini. Dan kalau kita lihat ke bawah, dia memang tidak ada kamera 360 gitu ya. Tapi kan ini lagi-lagi mobil high performance. We don't really need that gitu kan. Tapi at least fitur keselamatan khas dengan eyesight sudah disematkan di mobil ini walaupun ini adalah WRX manual. Jadi udah nice. Dan di bagian over fendernya ini, jangan kalian kira ini adalah cladding-cladding yang gak ada fungsinya ya. Karena ini benar-benar aero ya. Ini ada lubang-lubang di bagian sininya yang benar-benar berfungsi untuk mengalirkan udara dengan maksimal. Dikombinasikan dengan wing di belakang yang model gawang pastinya bikin mobil ini punya downforce yang lebih oke lagi. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Subaru WRX MTTS Limited Edition. Nah, ini mungkin menjadi salah satu dead giveaway paling kelihatan dari eksteriornya gitu ya. Karena peleknya ini jujur keren banget. Ini pelek Subaru paling keren yang pernah gue lihat. Dan dia nggak main two-tone polishan. Dia single tone aja warna gunmetal seperti ini dengan desain spoke yang racing, tapi nggak yang terlalu lebay gitu. Masih ada unsur gimana ya, sangar gitu dilihatnya. Dan tentunya pelek ini pun lebih besar dibandingkan pelek WRX yang biasa karena dia ring 19 inci ya. Dan dia juga dibalut dengan ban yang berkualitas banget, Bridgestone Potenza S007 dengan ukuran 245/35 R19. Sektor pengereman juga mengalami update karena pengeremannya sekarang dia menggunakan Brembo 6 pot. Ya, jadi benar-benar remnya juga benar-benar didukung agar pengeremannya jauh lebih baik dan bahkan kalipernya berwarna emas seperti ini. Ini mirip seperti Subaru BRZ yang terbaru, iya, yang udah ada kaliper berwarna emasnya seperti ini gitu ya. Ini pun remnya cross drilled dan selain itu di bagian kaki-kaki sini juga sekarang dia sudah ketambahan teknologi berupa active damper atau electronic damper yang dimana kalian bisa setting di dalam. Karena ini walaupun manual dia punya drive mode, ya biasanya kan yang manual nggak ada drive mode-nya, ini ada drive mode-nya. Jadi kalau kalian set di dalam, damper ini bisa menjadi stiff atau menjadi empuk sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan konon kalau kalian masukin ke mode sport misalnya, dia bisa mereduksi body roll hingga 30% dibandingkan versi suspensi yang tanpa active damper ini. Harusnya makin fun to drive. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Subaru WRX MTTS. Nah, memang di bagian depan sini, ini sama aja sih ya, jadi dia nggak ada perubahannya sama sekali. Tapi ya well, nggak masalah karena menurut kita tampang depan dari WRX ini sudah tajam, ganteng, dan sudah sangat mirip dengan versi konsepnya yang mereka sebut Visif ya waktu itu dulu. Dan ini sendiri juga masih mempertahankan DNA khas dengan Subaru. Contohnya ada hood scoop besar yang di bagian sini yang sangat ber-DNA rally. Kemudian dari grillnya juga semuanya warna piano black dan ini painted, iya, jadi ada particle catnya gitu ya, jadi nggak terkesan seperti plastik murah. Dan juga di bagian bawah masih ada cladding-cladding hitam yang cukup kontroversial yang konon menurut mereka tetap mengimprove aerodinamika dari mobil ini. Lampunya juga sederhana tapi tajam, jadi dia C-shape seperti ini, seperti Subaru terbaru. Dan ini pun juga sudah full LED dari lampu DRL sampai lampu senja sampai lampu fog lamp di bagian bawah sini juga bahkan sudah LED. Dan untuk bagian
lampu utamanya dia bi-beam projector LED, termasuk sudah ada high beam karena dia juga sudah ada auto high beam, maksudnya karena dia pun juga sudah ada sistem eyesight dari Subaru. Dan yang keren, kalau kalian pakai mobil ini untuk kotor-kotoran misalnya ya, beneran buat rally driving atau main lumpur, dia pun juga udah ada spray untuk bagian lampu depannya. Jadi kalau lampu depannya kotor, tinggal kalian spray aja pakai kerucutan yang ada di bagian bumper bawahnya sebelah sini. Dan tentunya karena untuk edisi ini walaupun dia variannya manual tapi tetap dapat sistem keselamatan latest Subaru yaitu EyeSight, di sini juga ada stereo kamera untuk keperluan sistem ADAS dari EyeSight tersebut. Dan secara overall, menurut kita mengenai Subaru WRX MTTS ini, ya walaupun sebenarnya upgrade-nya itu nggak terlalu gimana banget, tapi ini sudah memberikan kita satu langkah lebih dekat menuju WRX STI yang sebelumnya. Ini tuned by STI, jadi the real STI harusnya just around the corner. Tapi kalau kalian pengen ngambil mobil ini, ambil dengan warna yang lebih ceria. Warna biru, warna merah gitu ya. Kalau warna coklat seperti ini, menurut kita sih agak terlalu kalem. Abu-abu maksudnya, agak terlalu kalem. Tapi all in all, mobil ini sudah menawarkan semangat fun to drive khas dengan Subaru yang bisa dibawa ke next level, apalagi mengingat jumlahnya yang hanya limited ke 15 unit se-Indonesia. Oke, lanjut bahas soal interior dari Subaru WRX MTTS yang hanya ada 15 unit se-Indonesia. Nah, dari kayak pintunya, dari fit and finish-nya, build quality-nya udah berasa ya kalau mobil ini made in Japan asli. Jadi tidak locally assembled alias CBU penuh. Kualitasnya nih dengar sendiri. Tuh. Beda gitu ya sama hal-hal yang di assemble di sini gitu. So, begitu aja guys rasa duduk di interior dari si Subaru WRX yang hanya ada 15 unit ini. Siapa cepat dia dapat? Kalau kalian suka dengan keramik dan kalian sport, klik tombol di bawah dan klik tombol merah racing supaya kalian subscribe ke channel Auto Junkie. Main-main juga kayak desain kami di belakang sana suka aja supaya kalian bisa update tentang info-info otomotif yang keren di Indonesia. Nah, interiornya secara overall layout ini memang masih serupa dengan Subaru WRX yang biasa, tapi ada beberapa ubahan-ubahan yang bikin dia terasa semakin sporty, semakin racing. Pertama-tama ini. Jadi untuk bagian depan sini, kalau yang tadinya kan dia lebih polos gitu ya. Sekarang dia ada aksen Alcantara di bagian atas sininya, soft touch dengan jahitan merah, dan ada emboss WRX tepat di bagian depan passengernya. Jadi kalian nggak akan lupa kalian bawa mobil apa, pastinya dia adalah WRX yang lebih eksklusif. Kemudian untuk bagian infotainmentnya, tetap mempertahankan infotainment Subaru yang modelnya vertikal seperti ini, udah lengkap gitu ya. Dari Android Auto, Apple CarPlay semuanya sudah ada, dan juga setting-setting EyeSight semua udah dari sini udah bisa, karena modul EyeSight-nya juga gede banget kelihatan di sini. Nah, kemudian di interiornya yang paling ketara pastinya adalah ini, karena sekarang dia menggunakan jok dari Recaro Sport Bucket Seats dengan emboss STI di bagian headrest-nya. Jadi ada emboss STI ini di sini. Nah, ini pun joknya kombinasi antara kulit dengan lagi-lagi Alcantara di bagian sini model perforated, dan ada emboss Recaro besar di bagian tengah sininya. Jujur, untuk yang badannya bebelak kayak gua, memang jok ini terasa meluk banget badan gitu ya, kayak bener-bener tight gitu. Tapi masih enak buat dipakai harian, gak yang terlalu keras. Jadi bolster samping ini, kalian bisa lihat ini masih empuk. Jadi enak nih, gak yang terlalu kayak mengekang badan banget. Tadi pun Alex juga masih coba duduk dan dia pun masih muat juga gitu. Jadi untuk rata-rata orang Indonesia jok ini nggak masalah. Dan walaupun untuk jok bagian passenger ini manual, tapi untuk jok bagian drivernya ini sudah electric operated. Iya, electric Recaro Sport Bucket Seat. Keren ya? Keren sih. Nice. Nah, kemudian juga setirnya dibalut kulit model D-shape dengan stitching berwarna merah yang matching semua stitching warna di interiornya, termasuk karena ini TS, ini ada emblem STI di bagian bawah setirnya ini. Biasanya emblem STI ini cuman hadir di varian Matic di yang biasa, karena kan yang versi TS itu variannya yang Matic doang. Tapi ini kalian dapat varian manual, 6-speed manual, tapi dengan logo STI. Jadi terasa semakin spesial. Dan seperti yang gue bilang juga,
Mobil ini ditawarkan di Indonesia 15 unitnya, semuanya bertransmisi manual ya. Jadi kayak asik banget buat kalian thrash gitu ya. Dan ini pun giginya pun untuk yang mundur dia ke belakang sini. Jadi tidak seperti mobil Eropa. Nah, kemudian perubahan berikutnya ada di bagian speedometernya. Karena di Subaru WRX yang biasa speedometernya masih speedometer analog gitu ya, dengan kombinasi MID di tengah. Sedangkan untuk varian MTTS ini dia speedometernya sudah full digital semua. Yang artinya secara integrasi, secara animasi, secara display semuanya selain lebih customizable juga bisa kalian pilah-pilah, bisa kalian pilih-pilih, bisa kalian atur dengan tombol trip preset di bagian sini gitu ya. Jadi lebih customizable lagi. Dan tentunya keasikan berkendara kalian juga akan semakin dibuat lebih customizable lagi berkat adanya pengaturan drive mode yang terintegrasi. Iya, sama seperti emblem STI di bagian bawah setir ini, tadinya drive mode itu hanya hadir di WRX versi automatic saja. Yang manual tidak ada drive mode-nya. Nah, tapi sekarang di unit yang MTTS ini, walaupun dia 6-speed manual, tapi kalian tetap dapat drive mode yang bisa kalian pilih. Normal, sport, sport plus, individual, bisa kalian atur semuanya dan kalian setting lewat sini. Termasuk ketika kalian pilih drive mode-nya, itu nggak hanya ngaruh ke respon setir, respon throttle, tapi juga ngaruh ke kaki-kakinya karena dia punya electronically adjustable damper ya. Jadi dampernya dia akan bisa diatur lewat sini sehingga kalian bisa pilih comfort dia akan empuk, kemudian pilih sport dia akan lebih keras yang seperti gue bilang tadi di luar, mengurangi hingga 30% body roll dibandingkan versi mobil yang versi tanpa dampernya gitu. Jadi harusnya tuh bedanya tuh kerasa banget gitu ya. Makanya kita can't wait untuk mencoba mobil ini sebenarnya di jalan. Tapi berhubung unitnya cuma 15 biji se-Indonesia, gue ragu mobil ini bakal ada test car-nya gitu. Kayaknya nggak, karena pastinya kedepannya ini akan jadi collectible item yang akan bikin rebutan. Kayak gitu. Nah, jok baris kedua itu sebenarnya sama aja. Jadi tidak ada perbedaan apa-apa dibandingkan di baris pertamanya ini. Hanya saja untuk pattern joknya sama seperti yang di depan. Jadi ada kombinasi antara Alcantara dengan kulit dengan stitching warna merah, model perforated seperti ini gitu ya. Kalian dapat 3 headrest dan juga dapat armrest tengah, dan masih dapat di bagian belakang sini ada USB charger yang bisa kalian colokin. Seperti itu, sesimpel itu. Kita lanjut ke bagian bagasi. Oh ya, sebelum kita keluar, cek dulu yang ada di bagian door trimnya. Lebih tepatnya di bagian soundnya. Kenapa? Kalian bisa lihat di situ ada tulisan Harman Kardon. Iya, kenapa? Karena untuk varian yang limited ini, dia telah dilengkapi dengan premium sound dari Harman Kardon. Jadi kita kalau misalnya nggak pengen ngebut, nggak pengen ugal, pengen berkendara dengan santai sambil mendengarkan musik, tentunya experience kalian juga akan semakin asik mendengarkan musik di WRX versi MTTS ini dengan premium sound dari Harman Kardon. Bahkan untuk bagian speakernya itu ada terlihat woofer besar yang ada di bagian belakang headrest penumpang baris keduanya. Oke, so kita udah lihat dari sisi perubahan kosmetik di eksteriornya sampai ke dampernya yang sekarang electrically adjustable, sampai ke interiornya yang sekarang lebih sporty dengan aksen Recaro dan dengan drive mode yang bisa kita ubah-ubah. Tapi banyak yang bertanya pasti, gimana soal jantungnya? Apakah ada perbedaan soal jantungnya? Oke, kita buka. Ini sendiri kap pastinya sudah pegas tentunya, jadi udah nggak level pakai tongkat-tongkat Harry Potter lagi. Nah, memang kalau kita bicara soal mesinnya, ini tetap mengandalkan mesin yang serupa dengan Subaru WRX yang biasa gitu ya. Tapi menurut kita udah lebih dari cukup kok. Ya, namanya udah ditambah rem yang lebih mumpuni, damper yang lebih mumpuni, ditambah mesin yang sudah terbukti dan teruji ya. Mesin ini kan 2400 cc, flat 4 boxer, tenaganya 275 PS dengan torsi 350 Nm. Yang dimana di unit limited ini 1515-nya itu transmisinya adalah 6-speed manual ya, sesuai dengan namanya MTTS, Manual Transmission Tuned by STI. Jadi semuanya manual, jadi semuanya pasti fun. Dan
tenaga tersebut disalurkan ke semua rodanya via penggerak yang sudah sangat Subaru banget, yaitu symmetrical all-wheel drive, yang pastinya menambah lagi-lagi cengkraman dan keasikan berkendaranya. 0-100 di mobil ini itu bisa ditaklukkan dalam waktu 6 detik aja, yang artinya untuk sebuah performance sedan bermesin bakar internal itu udah impresif banget. Apalagi harganya 1M kecil dan cuma ada 15 biji. Kita cek bagasinya. Sebenarnya kalau kita bicara soal bagasinya, ini sama aja secara kubikasi maupun soal layoutnya dengan Subaru WRX sedan yang biasa. Tapi yang menjadi beda, karena dia ada wing besar di bagian sini, ketika kalian buka, memang terasa lebih berat ya berkat wingnya. Termasuk kalau kalian buka itu, ya kalian lebih tahan lah ya gitu. Karena kan ini gap antara wing dengan bagian kaca belakang ini memang agak cukup kecil, tapi tentunya semuanya sudah diperhitungkan oleh Subaru, jadi harusnya aman-aman aja nih, nggak akan kena sama sekali walaupun ini dilepas sekalipun gitu. Tapi ya intinya ada bobot tambahannya. Sebagai sebuah family sedan yang performance oriented, ini pun masih sangat-sangat luar biasa praktis. Kalau kalian pengen pakai buat harian pun bisa, karena di sini kalau kalian pengen taruh 2 koper large masih masuk, 4 koper cabin juga masih masuk, karena ruangannya cukup besar sampai ke bagian jok baris keduanya, yang dimana jok baris keduanya pun masih bisa kalian fold ke depan kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi. Sisanya di bagian bawah sini hanya ada penyimpanan untuk toolbox dan gitu-gitu ya. Jadi memang ini bisa kita buka lagi, dan di bawahnya kalian dapat spare, yang dimana spare-nya ini walaupun dia temporary tapi ini alloy, bukan stainless ya. Jadi tetap dapat pelek alloy walaupun dia warnanya silver, nggak senada sama yang luar, tapi ya udahlah. Yang penting kan dia bisa dipakai untuk keadaan darurat. Ya, jadi begitu. Nutupnya pun wingnya tetap di sini, dan impresi gue ketika nutup bagasinya si WRX ini, dia lebih gak getar tuh dibandingin huruf H tegak yang mobil high performance juga punya wing sangat besar juga gitu ya. Yang versi generasi lamanya itu lebih blare gitu, ini lebih solid. Oh iya, satu hal lagi yang ingin gue sampaikan. Selain bedanya dari segi styling, dari segi interior, fitur, dan lain-lain, dari sistem eyesight-nya juga ada improvement untuk versi si WRX MT TS ini. Ada sebuah programming baru atau fitur baru yang mereka sebut Emergency Stop Assist. Apa itu? Itu adalah sebuah fitur keselamatan yang menggunakan sistem kamera pemantau driver dari sistem eyesight-nya, yang dimana kalau kalian misalnya amit-amit nih ya, pingsan lagi nyetir gitu, kayak mobil bisa mendeteksi bahwa kalian telah pass out, antara ketiduran atau pingsan atau kekenyangan atau whatever. Nah, dia bisa pertama akan nge-beep, kemudian kalau kalian masih nggak respon, dia akan meng-apply brake kayak rem di toel gitu. Jadi kalian kayak mobilnya tuh direm secara berkali-kali, dikejut, ya dikejut. Jadi kayak zet, zet, zet gitu. Dengan tujuan untuk hopefully ngebangunin kalian dari pingsan atau tidurnya gitu ya. Kalau masih nggak bangun, misalnya kebo banget nih yang nyetir gitu, dia akan otomatis secara perlahan ngerem mobilnya, nyalain hazard, membuka semua pintunya. Jadi otomatis orang-orang bisa datang untuk membantu mengevakuasi kalian. Tapi yang jelas at least itu adalah cara baru yang aman, supaya kalau misalnya kalian tiba-tiba pass out, mobilnya nggak nyelonong jebrak masuk ke dalam kali. Jadi ya nggak hanya performance-nya yang gahar, tapi dari segi safety dan fitur, mobil ini juga sudah dipikirkan dengan matang oleh Subaru. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai the new Subaru WRX MT TS tahun 2025. Yes, sebagai sebuah Subaris, bagaimana Subaru menyebut para fansnya gitu ya, mobil ini tuh sebenarnya sudah menawarkan sesuatu yang secara basic aja tuh udah lumayan
menggugah adrenalin gitu ya. Siapa yang nggak kenal dengan WRX gitu kan? Ya walaupun sekarang belum ada versi STI yang resminya, tapi ini sudah selangkah lebih dekat akan bagaimana WRX STI itu seharusnya. Karena TS sendiri alias Tuned by STI, mobil ini sendiri juga memberikan banyak kelebihan dibandingkan Subaru WRX yang biasanya. Apalagi dengan jumlahnya hanya 15 unit se-Indonesia, pastinya bikin eksklusivitas dari mobil ini juga semakin terjaga ke depannya gitu ya. Bicara soal harga, Subaru WRX MTTS ini sendiri dijual dengan harga 1.069.000.000 on the road Jakarta. Apakah worth it menambah lebih dari 100 juta dibandingkan Subaru WRX manual yang biasa ke versi ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Tapi dengan semua upgrade yang dia tawarkan yang gak hanya kosmetik, tapi sampai ke pengereman, sampai ke active damper, sampai ke drive mode dan lain-lainnya, sepertinya membuat WRX yang satu ini terasa semakin spesial dan kedepannya bisa juga menjadi collectible item juga. Seperti itu. Kita pengen kasih specialty video chat ke Subaru Indonesia yang udah izin kita untuk mengulas Subaru WRX MTTS ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk lebih tahu lebih lanjut, bisa kalian check out Instagram Subaru Indonesia di bagian sebelah sini. Atau kalian bisa kunjungi datang aja ke dealer Subaru yang berlokasi di Alam Sutra atau di Pondok Indah atau dimanapun yang terdekat dari lokasi kalian untuk melihat si WRX MTTS ini, karena mobil ini juga sudah mulai didistribusi ke dealer-dealer. Tapi ingat, cuma 15 unit aja, jadi siapa cepat dia dapat, seperti itu. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support, kemudian subscribe YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk sang kami di Lakna Soto juga sebelah sini. Supaya selalu update dan informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti si Subaru WRX MTTS yang sangat limited dan eksklusif ini. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini sudah selangkah lebih dekat menuju STI, atau menurut kalian kita masih butuh STI yang lebih beringas lagi dari ini? Komen aja di bawah. Till then, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.